Dari hari ke hari semenjak terkuaknya kasus korupsi Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi beserta 2 orang tersangka dari pihak pengembang proyek reklamasi dalam operasi tangkap tangan KPK, kemudian berlanjut pada temuan BPK bahwa Basuki Cahayapurnama mewakili Pemprov DKI bersalah dalam pembelian lahan sumber waras senilai 755 miliar dengan nilai kerugian negara diindikasi sebesar 191 miliar rupiah. Serba aneh dalam kasus sumber waras. Dari sekian banyak lahan di Jakarta, Pemprov DKI memilih lahan yang tergolong daerah banjir dan tidak memiliki jalan besar. Selain itu nilai jual objek pajak sekitar 7 juta per meter, namun dibayar Pemprov sebesar 20 juta rupiah. Dan yang terakhir, dana 30 miliar untuk teman Ahok yang disampaikan Junimar Girsang, anggota Komisi 3 DPR RI. Dana berasal dari pengembang sebagai bantuan untuk proses pengumpulan 1 juta pendukung. Dari satu aliran ke aliran lainnya dan kini membentuk lingkaran yang terus berputar dalam pemberitaan. Di sini peran penegak hukum, terutama lembaga seperti KPK diuji kemampuannya. Di sini juga peran kita sebagai masyarakat diuji akal sehatnya. Membedakan salah dan benar dan ikut terlibat aktif untuk kemajuan ibu kota Jakarta. Oke, Bang Norman, Anda bisa lanjutkan kembali. Kalau dari Anda lihat berbagai macam kasus, kita tidak bicara luar negeri, kita tidak bicara yang lain-lain begitu ya. Dari 3 kasus yang ada nih, terakhir adalah teman Ahok. Adanya dana aliran 30 miliar yang memang berasal dari dana reklamasi. Benar nggak sih sebenarnya? Walaupun sudah dibantah sebenarnya. Ya, kalau dari teman Ahok sendiri nggak merasa nerima uang. Anak-anak remaja begitu, nerima uang segede gitu, pingsan, dikasih 200 juta aja pingsan. Oke, mungkin mereka yang di depan tidak terima, tapi bagaimana dengan yang di belakang? Yang di belakangnya siapa? Pendukung-pendukungnya? Loh, saya ini pendukung ya, relawan yang juga keluar duit juga. Ya, jadi artinya ini juga bagusnya KPK usut itu. Oke, dalam proses kalau kata KPK. Iya, usut. Ya kita kan ingin bersih ya. Kenapa? Kena mengusung Ahok ini kan dikenal bersihnya. Kok dijel-jel-jelin yang gitu-gituan. Nah, jadi maksud saya usut. Bagi kita nggak ada masalah. Ya kan? Kalau yang 30 juta ya. Saya rasa sudah 30 miliar. Usut aja. Karena setahu saya teman-teman Ahok nggak merasa nerima, orang kita jualan kaos apa dan kita ya sama-sama swadaya kok, iya kan? Ikonnya di teman Ahok dan relawannya banyak nih di sini nih yang bergerak nih seperti ini. Tempo mengatakan sendiri, dia membuka itu, dia katakan Tempo bahwa kita tidak ada maksud apa-apa, kita maksudnya ingin dengan demokrasi yang baru ini yang dirintis oleh anak-anak remaja ini satu pembelajaran, jangan sampai dikotori dengan yang gini-ginian. Ya. Artinya jernih melihatnya Tempo. Ya. Saya salut sama-sama Tempo ya. Tapi yang ternyata orang menangkapnya lain. Wah, Tempo kok begitu? Enggak. Saya udah debat sama-sama Tempo langsung redaksi ini. Oke, baik. Kalau Bang Marga itu melihat masih bisa nggak sih ini sebenarnya diselesaikan dengan cepat gitu? Kayaknya sulit dan rumit gitu. Dan memang tidak mungkin karena ini kan ini aja sudah 2 pernyataan yang berbeda ya. Agus Raharjo itu di sidang Komisi 3 dengan Komisi 3 waktu merespon pertanyaan dari Pak Junimar yang melontarkan itu kan dia mengatakan bahwa kita besok akan segera menerbitkan sprint lidik. Gitu ya. Tapi kalau nggak salah kemarin itu si Saud Situmorang bilang enggak, kita masih hati-hati belum itu. Nah Agus ini si Saud pula ini kan yang waktu kasus sumber waras dia bilang kita belum menemukan apa niat jahat gitu kan, dan ujungnya adalah dihilangkan sehingga di tempat ini kalau tidak salah saya pernah bilang nggak bakalan diusut, nggak bakalan karena begini nih, ini nyata nih BPK kasih, ini kan mereka minta, BPK minta, KPK minta, lalu KPK berikan begitu ya berdasarkan undang-undang semuanya, dia abaikan kok, apalagi sekarang yang baru dinyatakan sendiri oleh Pak Junimar dan masih membutuhkan penyelidikan yang luar biasa rumit. Menurut saya sih nggak bakalan. Karena sekali lagi patokan saya simpel aja. Yang sumber waras itu telanjang, hard fact, faktanya kuat betul, kokoh betul. Terlihat di depan mata. Terlihat di depan mata betul.
orang sekelas Pak Ruki, KPK itu diawali oleh Pak Ruki dan kemarin itu karena kehebatannya pula, maka ketika Kisruh kemarin beliaulah yang diminta untuk masuk ke dalam gitu kan. Oke. Dan beliaulah di masa mereka itulah mereka minta lakukan audit ini gitu. Oke, artinya bukan BPK yang mengada-ngada ya. Saya menganulir apa yang iya, disampaikan oleh Bang Norman enggak. tadi. Kalau BPK sebenarnya Enggak. mengada-ngada ini. Nah, kalau begitu Padahal mengada-ngada sebenarnya kan semua orang yang berawal ada di dari penjara. KPK sendiri. Kalau gitu. orang yang kalau BPK itu mengada-ngada, semua orang yang ada dalam penjara itu mengada-ngada dong. Jaksa dan polisi yang menghukum orang setelah menemukan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPK itu semuanya mengada-ngada dong. Iya. Bang, tidak mengada-ada. Karena Gitu loh. data itu juga dibutuhkan oleh KPK sebenarnya. Sudahlah, kita tahu lah ini permainan-permainan politik busuk. Ya, jadi kita ingin negara ini lebih bagus lagi. Toh orang yang keras ya itu juga kok masalahnya. Anda dari tadi mengatakan itu juga begitu loh. Oh, bisa dilihat lah orang yang dipaksakan itu. KPK harus tangkap Ahok. KPK harus tangkap Suni. Siapa Ini sih yang kan- Anda maksud? Ya sudahlah, nanti kita heboh gitu ya. Jadi Inisial maksud saja, siapa sih yang Anda janganlah, maksud sudah. Negara ini tidak diatur oleh orang-orang itu. Negara tidak diatur, tolong jangan dirusak tatanan ini. Jangan diadu-adu BPK dengan KPK. Ini yang terjadi sekarang. Begitu diadu-adu. kuatnya dari teman-teman relawan Ahok ini untuk membela begitu ya. Kenapa kita mengusung orang yang bersih? Orang yang bersih disuruh tidak bersih. Itu masalahnya. Iya kan? Maka Orang yang bersih disuruh untuk disuruh tidak tidak bersih. bersih. Dicari-cari supaya tidak bersih. Ya cari aja. Sampai langit juga kita ladenin. Oke, Mas Adi, kalau Anda lihat Saya agak menarik juga ya, dia bilang orang yang bersih dipaksa suruh korupsi. Ini kan seperti juga kasus Senturi. ya Sri Mulyani itu relatif orang baik, Budiono itu orang baik, tapi dipaksa. Nah ini juga kasus Ahok ini. Mungkin dia tidak tahu menahu soal sumber waras, tetapi ketika keuntungan uangnya untuk kepentingan politik yang kemudian menguntungkan dia, why not? Nggak ada masalah. Sekarang ini kan persoalannya bahwa politik di Indonesia ini sangat besar biayanya. oke. Dari berbagai cara dan kemudian bisa menimbulkan orang yang baik pun misalnya ketika memerlukan uang untuk beli partai dan lain-lain misalnya itu uang dari mana? Nah itu sebabnya sekarang ini kan politik kita ini politik penyanderaan, habis disandera oleh para pemilik uang. Contoh nih KPK nih, KPK ini kan kalau saya lapor misalnya, saya lapor ke situ boleh dibilang ini Adi Masardi mengada-ada dibuang tempat sampah nggak ada masalah. Tetapi kan ini dia minta kepada BPK untuk melakukan audit karena ada kecurigaan. Kemudian dikasih laporan kecurigaannya ini kecurigaan kalian terbukti kami menemukan pelanggaran-pelanggaran, menemukan indikasi-indikasi begini kan bisa diterima dalam untuk dipelajari. Ini kan enggak. Begitu datang sini, oh ini nggak benar nih, semua nggak benar, nggak ada indikasi korupsi, nggak ada niat jahat. Dalam hati saya bilang ini KPK apa urusannya juga dengan niat jahat? Niat itu urusan malaikat. Juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Margir itu bahwa ini agak sulit sebenarnya untuk diungkap begitu dengan beberapa kasus ini. Sebetulnya tidak sulit, tinggal kemauan saja. Karena begini logika bodohnya. Kemauan nih. dari KPK. KPK. Jadi logikanya bodohnya begini. Kalau pemerintah mengirim uang 100 juta misalnya ke rakyat, kira-kira berapa yang sampai? 50% lebih atau mungkin kurang dari 50%. Ya rata-rata kan 30%. Iya. Nah ini kan pemerintah Pemprov DKI mengeluarkan uang 755 miliar sekian untuk membeli tanah itu. Apakah nggak ada korupsi di situ? Apakah yakin itu 100% gue tanda tangan serah terima terus selesai urusan? Nah dari situ aja kan udah bisa kelihatan. Nah kemudian hal-hal semacam ini tiba-tiba oleh KPK ini di close, ditutup, nggak ada masalah. Kemudian kita menjadi curiga akan ada apa dengan KPK. Oke, itu baru satu ya, sumber waras. Kemudian reklamasi Kalau juga dinyatakan reklamasi kan, berbalut korupsi. Reklamasi ini kan sebetulnya kan program ini dari zaman SBY. Iya. Kemudian ada perubahan, pembaruan, ada pemerintahan baru, tambah konsesi baru, kemudian ada konsesinya juga untuk membayar tentara, polisi untuk menggusur orang di Kalijodo dan lain-lain itu kan. Kemudian ada juga yang pengakuan mereka juga kan diberikan kepada Suni, kata Suni untuk teman Ahok bahwa itu sampai enggak itu bukan urusannya. Oleh sebab itu kan karena itu ini kan Suni ini kira-kira sama dengan sekunci dengan Nazarudin. Oke.
Nah mula-mula kan orang juga apa Nazarudin nggak benar, tapi begitu diperiksa ternyata benar semua. Sangkanya luar biasa. Oh, Anda mengatakan berburuk sangka? Loh iyalah, gini ya, orang yang di sekitar Ahok ya. Kalau Sony saya tahu benar, ini orang bersih ya. Sebegitu yakinnya Anda? Yakin saya yakin kok. Ini kan Kenal baik, kenal dekat. saya itu sama-sama relawan itu dari zaman 2012. Dia di Ahok, saya di Jokowi. Oh. Timnya pasti tahu lah. Coba tanya di istana itu ada orang Jokowi itu. Oh, Pak Norman, tanya siapa tuh Pak Norman gitu. Oke. Dari nol saya mengusung mereka itu. Sudahlah nggak usah banyak cerita. Ya jadi Sebentar, sebelum Anda bercerita. Kalau kita terkait dengan teman Ahok lagi nih. Kemarin yang juga ramai diperbincangkan adalah terkait dengan validitas KTP. Yang dinyatakan sudah 1 juta sebenarnya untuk mendukung. Artinya sah untuk maju dalam perseorangan. Tapi ada yang meragukan bahwa KTP yang dikumpulkan 1 juta ini validitasnya diragukan gitu loh. Artinya kan ada unsur lain begitu yang ingin dibangun oleh teman Ahok. Bahkan ada cerita juga, ada cuitan juga dari seorang mantan teman Ahok. ya jadi gini. Ini riak-riak di dalam namanya gawe anak muda nih. Anak remaja, anak muda. Riak-riak kecil biasa lah. Kita belajar politik, ya kan? Jadi kalau misalnya ada mencurigai ya wajar-wajar saja. Diselesaikan. Lucunya konferensi pers mereka. Iya. Karena mereka bukan curiga. Nah oke, yang 17 orang itu memang sudah dipecat bulan Februari. Sedangkan kita memulai lagi buat KTP ini yang baru menyusun KTP itu sekitar bulan April. Karena yang lama itu kan nggak berlaku. Kenapa? Waktu itu Yusril bilang ini kalau nggak ada wakil gubernurnya nggak laku. Wah cepet-cepet kita ganti nih. Nah yang sudah dipecat ini ya nggak tahu mungkin titipan. Karena yang namanya relawan setahu saya ya memang di Jakarta macam-macam orang. Karena kita dulu mengusung figurnya Jokowi, figurnya Ahok itu ada yang dari PDIP, ada yang dari partai lain, ya kan. Nah gabunglah di situ relawan ini. Melalui satu pintu, ialah teman Artinya Ahok. kalau 1 juta itu kemudian nanti akan harus dibuktikan validitasnya, teman itu Ahok siap ya? KPUD dong, yang Ya, membuktikan bukan kita. Kita betul. yang sudah kualitasnya sudah 600 sekian nih kemarin nih. Di news juga di sini. Oke. Artinya sudah melebihi. Sampai sekarang pun juga pengumpulan KTP masih berjalan terus. Kenapa? Kita masih ada waktu 1 bulan lagi, 1 bulan setengah nih. Bisa-bisa 2 juta lebih nih. Iya kan? Bahkan tadi yang saya dengar juga Partai Golkar juga mendukung. Nah, ini kan satu tren politik yang bagus ya, pembelajaran sama-sama. Oke. Artinya partai sekarang udah logowo. Iya, begitu yakin bahwa memang nanti akan mendapatkan KTP sebanyak 2 juta. Kemudian ada kebanggaan juga bahwa dirangkul oleh partai-partai politik. Lalu kalau Pak Ahok akhirnya lari ke partai politik, nasib dari relawan teman boleh. Ahok ini seperti apa? Jadi gini. Oke, kita bahas lagi nanti di pemirsa di Talk To sesaat lagi.